bagaimana lahirnya Nabi SAW. Ya. Nabi SAW lahir buah pernikahan dari ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah bintu Wahab. Ya. Abdul Muttalib, dia pernah bernazar. Kakek Nabi Abdul Muttalib tadi yang punya Zamzam, dia pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih salah satunya. Saya akan sembelih salah satunya. Ya. Dan kenapa Abdul Muttalib bernazar demikian? Para ulama menyatakan dia mengucapkan nazar ini waktu dia sedang gali Zamzam, anaknya cuma satu tadi, Al-Harith. Waktu dia dikepung oleh orang Quraisy minta untuk diberi jatah Zamzam, maka dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau ini anak saya cuma satu. Kalau saya punya anak 10, saya sembelih satu. Ya, saya sembelih satu. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah, anaknya jadi 10. Dia punya anak 10 laki-laki dan anak perempuan ada beberapa. Jadi seluruh anak 10 laki-laki ini semuanya paman-paman Nabi. Satunya bapak Nabi, 9-nya paman Nabi SAW. Siapa 10 orang tersebut? Anak-anak Abdul Muttalib. Jadi rupanya Abdul Muttalib ini istrinya kalau nggak salah 4 ya. Dari 4 istri tersebut, maka anaknya 10 ya. Saya ketemu kemarin ada salah seorang teman dari Saudi, saya tanya, istri anak antum berapa? 10. Masya Allah, 10 Masya Allah. Itu laki-lakinya saja. Perempuannya 8 katanya. Nikah kapan? Dulu SMA langsung nikah, Masya Allah. Baik, yang pertama anak tertua namanya Al-Harith ya, dan ibunya adalah Sofia bintu Jundub. Yang kedua namanya Az-Zubair. Ya, ibunya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketiga Abdul Uzza. Abdul Uzza inilah Abu Lahab. Abdul Uzza Abu Lahab, ibunya adalah Aminah binti Hajar. Kemudian yang keempat Al-Muqawwam, ibunya adalah Halah. Yang kelima adalah Dirar, ibunya Natlah. Yang keenam Abu Talib, ibunya adalah Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketujuh Hajal, ibunya adalah Halah bintu Huhaib. Yang kedelapan Abdullah. Jadi 8 ini ayahnya Nabi, nomor keberapa? Nomor ke-8. Abdullah ayahnya Nabi dan ibunya adalah Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Kemudian yang ke-9 Hamzah, ibunya adalah Halah bintu Huhaib. Yang ke-10 adalah Al-Abbas dan ibunya adalah Natlah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun 6 putrinya adalah Sofia, Ummu Hakim, Atika, Umaymah, Arwa dan Barrah. Jadi anaknya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari sini kita tahu bahwasanya yang satu ibu ada 3 orang, Zubair, Az-Zubair, kemudian Abdullah, bapaknya Nabi, kemudian Abu Talib. Ini 3 bersaudara yang satu ibu. Sisanya Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, Al-Harith, ini ibunya beda. Dari sini kita tahu rahasia kenapa begitu dekatnya antara Abu Talib dengan Abdullah. Kenapa Abu Talib sangat sayang kepada Nabi SAW? Karena Abdullah dan Abu Talib, bapaknya Nabi dengan Abu Talib satu ibu. Satu ibu. Adapun paman-paman yang lain ibu ya. Nah, waktu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, yang masih hidup dari paman-pamannya cuma 4 orang. Waktu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, tatkala beliau berusia 40 tahun, yang masih hidup dari paman-pamannya 9 orang, ya, semuanya sudah meninggal, 5 orang tinggal 4. 4 orang tersebut adalah Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah dan Al-Abbas. 4 orang. 2 orang meninggal dalam kondisi musyrik, 2 orang masuk Islam, meninggal dalam kondisi Islam. Yang meninggal dalam kondisi musyrik Abu Lahab, yaitu tadi Abdul Uzza namanya. Kemudian satunya lagi siapa? Abu Talib. Dua-duanya meninggal dalam kondisi musyrik. Yang meninggal dalam kondisi Islam Hamzah, meninggal dalam perang Uhud. Kemudian Al-Abbas meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhirnya Abdul Muttalib melaksanakan nazarnya. Dia pun akhirnya ingin menyembelih putranya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat sayang kepada Abdullah. Mulailah kemudian ya, ada yang kasih ide, wahai Abdul Muttalib, jangan kau sembelih anakmu ya. Pilih antara anakmu atau 10 ekor onta. Kemudian buatlah undian. Ya. Akhirnya kemudian ya Abdul Muttalib membuat undian. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma anakku atau 10 ekor onta. Dia buang, ternyata yang jatuh anaknya. Waduh. Harus disembelih anaknya. Enggak, tambah lagi 10 ekor onta. 10 ekor onta kedua. Ya Allah, anakku atau 10 ekor onta. Ternyata keluar lagi Abdullah yang harus disembelih. Dia ulangi lagi. Yang ketiga keluar lagi Abdullah. Yang keempat keluar lagi Abdullah. Yang kelima keluar lagi Abdullah. Sampai ke 9 keluar lagi apa? Abdullah.
Dia masih lanjut. Yang ke-10 baru kemudian 100 ekor, 10 ekor onta. Akhirnya dia tidak menjadi menyembelih putranya Abdullah, dia sembelih 100 ekor onta. Ya. Paham? Inilah asal muasal kata para ulama munculnya diyah. Ya, barang siapa yang membunuh seorang tanpa sengaja maka dia harus bayar diyah. Diyah tersebut adalah senilai 100 ekor onta. Dan ini terus masih berlaku di Arab Saudi sampai sekarang. Kalau terjadi pembunuhan tanpa sengaja, misalnya kecelakaan atau apa, maka diyahnya adalah 100 ekor onta. Allah menjaga Abdullah karena Abdullah adalah ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Antara Abdullah dan Aminah ketemu dengan di Kilab, di kakeknya yang bernama Kilab. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Aminah. Ya. Kemudian akhirnya lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita-cerita tentang bagaimana proses pernikahannya maka tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang sahih, ya. Cuma ada sebagian riwayat-riwayat dhaif yang menyebutkan tentang Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah punya istri yang lain selain Aminah. Ada yang mengatakan Abdullah melakukan nikah istibdha, yaitu seperti kita pernah jelaskan, ada seorang laki ingin mendapat bibit unggul maka dia suruh istrinya bersih kemudian suruh digauli oleh Abdullah. Ya, dan ini semua riwayat yang lemah. Ada yang mengatakan ada seorang wanita minta digauli oleh Abdullah, bapaknya Nabi. Kenapa? Dia melihat cahaya di bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum wanita digauli, Abdullah menggauli dulu Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menggauli Aminah, dia balik, wanita itu balik, ternyata cahaya sudah hilang dari wajah Abdullah. Maka dia bilang, saya tidak mau. Cahaya yang saya cari tersebut sudah hilang. Sudah hilang kemana? Sudah hilang ke Aminah. Tapi ini semua riwayatnya lemah. Semuanya riwayatnya lemah. Ya, sebagian riwayat-riwayat ingin mengisyaratkan bahwasanya Nabi adalah cahaya. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya lemah. Ya. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya, tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok enggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah
kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia nggak tahu, dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam Sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Tidak perlu cari-cari, paham? Tidak perlu cari-cari. Demikian juga dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu.